satu mud itu harus makanan beras ya, beras bukan nasi, harus beras. Nah kafaroh di dalam Islam itu cuma dikenal beras ya, cuman nggak tahu MUI Kota Jambi ini selebarannya waktu ini ya, waktu di zaman corona kemarin yang itu udah bagus dari 2,5 jadi 2,8 ya kilo untuk zakat fitrah. Dan dia dijelaskan juga tentang kafarah di sana. Kafarah ditentukan pula uangnya. Nah, itu nggak tahu mungkin dari mata mana ya, mata Syafi'i nggak ada. Dia memang memberikan referensi, nama-nama kitab, cuman nggak ada nas kitabnya, nggak dicantumkan di sana. Di selebaran yang masyhur, nggak mungkin, nggak tahu ya kalau dalam arsip mereka ada, cuma nggak pernah muncul kita juga nggak cari dari kamu nggak ada yang tahu. Ya. Nama kitabnya banyak, karena udah kebanyakan nama kitab ditulis dan lain-lain. Pokoknya dan lain-lain itu banyak lagi kitab itu dan lain-lain. Alhamdulillah. Baik. Dan secara umum ya haram kalau talfid itu mencampur adukan mazhab. Nggak boleh. Harus berjalan dengan satu mazhab. Taklid boleh. Kayak kita katakan kalau mau keluarin pakai duit itu ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu harus yang dikeluarkan kalau nggak uang makanan pokok. Makanan pokoknya itu yang disebutkan di dalam hadis. Yang disebutkan di dalam hadis itu kismis, gandum, dan korma. Nah, kalau kita mau nilai kayak beras ada yang paling tinggi, ada yang menengah, ada yang paling bawah, begitu juga korma paling tinggi ya 2. Dan mereka nisabnya 3,8 bukan 2,8. Ini kan serampangan namanya. Main catut mazhab Hanifah untuk membolehkan keluar uang. Cuman semua persyaratan pakai mazhab Imam Syafi'i. Ini yang namanya talfid, mencampur adukan mazhab. Kalau mau pindah sekalian ke mazhab Imam Abu Hanifah dalam masalah ini boleh nggak boleh, namanya taklid. Cuma semua syarat harus dipatuhi di mazhab itu. Jangan main comot-comot kayak gitu. Jadi ini mazhab mana ini? Nggak tahu, namanya mazhab beda-beda kan jadi. Kalau mazhab Syafi'i nggak semua persyaratan sama, mazhab Hanafi persyaratannya kebanyakan Syafi'i, mandinya jadi catut. Jadi kalau ini permasalahan yang kita keluarkan, ya, yang kita jalankan. Kalau ditanya ini mazhab apa? Imam Mufti mazhab Syafi'i ngomong, ini bukan Syafi'i, mazhab Hanafi, ini bukan Hanafi, ini mazhab apa? Ini mazhab perkawinan silang mungkin dari Hanafi dan Syafi'i. Mana ada model kayak gitu? Ya. Cuma itu sudah direstui, disepakati dan dijalankan oleh banyak. Kita kasih tahu. Gak ada faedahnya seperti itu. Ya mudah-mudahan ada yang menyampaikan ke para pembentuk fatwa itu supaya bisa menjelaskan ke publik. Itu alasannya apa? Kompilasi hukum Islam itu dipakai di pengadilan. Kalau di perkara hari-hari bisa pakai kompilasi hukum Islam, bukan kacau. Bisa banyak kekacauan ya. Kalau ngambil main dari mazhab lain, main comot kayak gitu yang enak-enaknya aja, kharaja min wahdatit taklif kata ulama. Keluar dari perkara mukallaf. Kita kan mukallaf orang yang dibebani dengan beban aturan syariat. Kalau ngambil enak-enaknya aja kan nggak terbebani berarti ya. Itu namanya talfik, diharamkan oleh ulama. Ada yang bersuara, banyak yang bersuara. Cuman di Jambi Allah alam ada nggak? Mungkin ada juga ya, cuman nggak terekspos ya. Cuman kalau video-video ini yang beredar view-nya banyak yang nonton, banyak ulama-ulama muda di Jawa. Kalau nggak salah dari satu ormas besar di Jawa juga bikin selebaran dia. Malah di luar langsung. Kalau mau mazhab Hanafi pakai duit, kalau dia mazhabnya kalau dia makan berasnya beras yang paling mahal, ya beli berarti kormanya juga sekilonya taruh 500.000 atau 300.000 gitu. 3,8 jadi 1 juta sekian untuk satu orang. Jadi kalau satu keluarga 5 orang ya keluar 5 juta. Ya, kalau dia berasnya yang menengah mungkin setengahnya. Kalau yang paling sedikit ya mungkin 200-300.000 untuk satu orang. Begitu konsepnya. Mau nggak? Nggak mau asli semua bakal ke Syafi'i semua. Beras semua jadi ini. Cuman ya itu kita
asal jadi akhirnya zakat saja bahasa asal asalnya mau sekarang. Baik, nah itu tadi kita ada asrama haji, asrama sholat nggak ada, asrama zakat nggak ada, asrama puasa nggak ada. Oke. Baik, dan kajiannya pun nggak gitu banyak. Ada pun nggak diikut, ada nggak diikutin. Alhamdulillah. Baik, ya inilah yang perlu dipahami. Kemudian yang keempat, as-shaum fil haji wal umrati badalan lidhamhi bil fidyah. Yang keempat, puasa wajib itu adalah puasa untuk haji dan umroh pengganti dari menyembelih di dalam fidyah. Ada fidyah di haji dan umroh. Di haji dan umroh itu ada namanya muharramatul ihram. Ketika dalam keadaan ihram itu sebelum tahallul ihram itu mulainya dari ya ihram. Ihram itu niat masuk ke dalam haji dan umroh. Bukan pakai kain ihram, karena perempuan nggak pakai kain ihram. Ihram itu namanya dukhul an-niyat, dukhul fil nusuk. Niat masuk ke dalam haji dan umroh. Tahallul itu setelah haji dan umroh. Kalau umroh sih tahallulnya sekali. Kalau haji tahallulnya dua kali. Dan banyak bicara di dalam studi bab haji dan umroh. Enak hajinya umroh itu ada manasibnya. Baik, ada di bahasa. Nah, ketika dalam keadaan umroh, dalam keadaan ihram belum tahallul berarti. Kalau haji berhari-hari, kalau umroh kan cuma berapa jam doang. Habis itu habis sa'i langsung potong rambutnya tahallul. Mau taksir mau botak. Yang anehnya dia udah potong mendekin rambut terus dia botakin lagi untuk apa? Kalau mau cari afdal, dia langsung botakin. Ini udah dipendekin botakin lagi, udah tahallul ini. Hati-hati yang tahallul botakin karena pakai semprotan yang nyemprot tukang salahnya nggak paham, pakai minyak wangi baru belum tahallul. Memakai minyak wangi atau wangi-wangian, bukan minyak wangiannya, wangi-wangian. Makanya sampunya khusus untuk yang haji, sabunnya pun khusus di hotel. Nggak berbau, nggak ada wangi-wangian. Kalau nggak dia kena dam atau kena fidyah. Nah fidyahnya itu pelanggarannya itu macam-macam. Makanya ada bab khusus muharramatul ihram. Salah satu pelanggarannya itu diantaranya kalau kita lewat mikot cuma nggak niat, sampailah dia langsung tawaf ifadah atau tawaf rukun, haji atau umrah, maka dia kena fidyah. Fidyahnya nyembelih, cuman bisa pilihan nyembelih kambing ya. Kalau enggak kasih makan 6 orang miskin berapa sok gitu. Kemudian kalau enggak puasa 3 hari atau 10 hari. 10 hari 3 hari di Mekah, kalau nggak salah 7 hari ketika pulang ke rumahnya. Itu nasrani. Nah ini puasa namanya puasa wajib, puasa kafarah untuk fidyah haji. Nah itu sobat badin an adail kafaratul haji. Ya itu kita. Oke, yang punya duit dia tinggal bayar makanan aja. Karena itu pilihan. 3 itu boleh dipilih manapun. Ala takhir kalau bahasa ini. Bil khiyar, memilih yang mana juga. Ada alat tartib, kalau nggak bisa yang pertama, boleh yang kedua, nggak bisa yang kedua, boleh yang ketiga. Yang paling murah ngasih makan 6 orang. Cuma fakir miskin di sana di mana? Harus ya, cari. Kalau produksi itu minta jangan, bukan mendatang. Kalau enggak ya puasa. Puasa ini yang ikut, yang lebih ekonomis, nggak ngeluarin apa-apa. Baik. Yang itu puasanya jenis puasa wajib. Yang kelima, as-shaumu fil istisqa ila amar al-hakim. Puasa ketika mau sholat istisqa dalam keadaan paceklik, kering, kemarau, nggak turun hujan, para pemerintah setempat mau menggelar sholat istisqa. Ketika ada perintah yang diwajibkan dari pemerintah setempat kepada rakyatnya, kalian wajib kembali kepada Allah, bertobat atas semua dosa yang kalian lakukan. Yang kedua, kalian wajib bersedekah. Nah, sedekahnya wajibnya akal dan mutamawil. Paling sedikitnya yang bisa buat orang kenyang. Ya 10.000 lah kita kasih bungkus sekarang ya. Paling sedikit 10.000. Yang ketiga, kalau seandainya diwajibkan puasa, maka puasanya wajib.
afdalnya 3 hari. Ini puasa ketika diperintahkan oleh pemimpin, maka wajib puasa 3 hari. Puasa untuk sholat istisqa. Nawaitu shaum ghadin an adai shaum li amri al-imam fi salat al-istisqa fardhan lillahi ta'ala. Punya puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban dari perintahnya pemimpin al-amir untuk sholat istisqa besok hari wajib karena Allah Ta'ala. Nah, hari keempat baru sholat istisqa. Kita berapa kali sholat istisqa mulai waktu asar dulu, cuman nggak ada perintah untuk puasa. Yang mana penting sholatnya nggak jadi wajib, tetap sunnah, cuman puasanya malah yang wajib. Puasanya yang wajib kalau diperintahkan. Jelas ada ulama, makanya belum ada yang beritanya. Yang terakhir adalah yang keenam daripada jenis puasa wajib, shaumun nadar, puasa yang sunnah kalau dinadarkan. Nadar itu cuma bisa di hal-hal yang sunnah, yang wajib atau selain sunnah nggak masuk. Kalau aku lulus ujian, aku mau botak, aku nadar akan botakin kepala aku. Botak itu nggak sunnah. Ada yang sunnah botakin. Kalau botak yang sunnah, ulama botak terus seperti itu. Botak itu sunnahnya cuma ketika kita udah sering jelasin ya, sering jelasin di dalam 4 hari. Yang pertama anak kecil yang baru lahir, hari yang ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Cuman benar-benar dibotak habis. Kayak acaranya pun acara cukuran, cuma yang ada cuma dipitak-pitakin pakai gunting. Habis itu nggak dicukur lagi, cuma dibiarin. Ini kata Syekh Muhammad Al-Khatib, kalau kita mau ngemaktaj nggak dapat pahala sama sekali, nggak dapat pahala. Sunnahnya dicukur habis, kemudian Nabi perintahkan untuk menimbang rambut cucunya yang habis dicukur itu, terus bersedekah dengan dirham. Dirham itu perak, dengan seukuran timbangan rambut tadi. Kenapa nggak dinar? Karena Nabi nggak punya uang. Afdalnya di dinar. Jadi ditimbang berapa gramnya, 1 gram misalnya. Keluarin 1 gram harga emas, lumayan. Kalau anaknya yang tebal rambutnya lahir, nah itu agak lumayan. Ya kalau nggak bisa emas ya perak aja. Timbangan perak agak murah sekarang, murah, nggak terlalu ya. Disedekahkan ke fakir miskin. Adapun air kelapa yang itu namanya ada istiadat. Itu menyulitkan malahan untuk ngambil rambut. Ya, karena nggak usah pakai nggak apa-apa. Mau pakai itu nggak apa-apa. Cuma ya kalau bisa diambil rambut. Dan setiap yang lepas dari tubuh itu disunahkan ditanam, bukan dibuang. Termasuk kuku, terus garam, rambut, kulit yang habis dihitam, itu disunahkan ditanam. Hari-hari disunahkan ditanam aja, nggak usah pakai ritual apapun. Pakai bawang putih, bawang merah, pakai cabai, pakai garam, pakai kain putih. Nah, harusnya masukin kresek, ditanam udah, mau buang tong sampah juga nggak apa-apa. Itu adeknya ketika dalam lahir. Adalah sekarang yang udah maju yang kayak gitu udah lewat itu zamannya. Bukan adeknya bayi, nggak ada urusan bayi sama adeknya. Adeknya kalau dia kembar, cuma bantalan bayi, nggak ada nyawanya, nggak ada. Kasih makan binatang juga nggak apa-apa. Cuman sunnahnya kita ini kan tradisi, cuman nggak mau pelajari hukum syar'inya. Ngidupin lampu sampai 40 hari. Udah lewat zamannya kan, nggak ada lagi akhirnya kan. Kalau zaman dulu kan beritanya macam-macam, kalau nggak ini ntar dia jadi sakit atau semacam. Buktinya sekarang. Dan kita nggak mikir di luar negeri kayak gitu juga nggak ya, sakit nggak ya? Ini kutukan aja hanya di Indonesia, apalagi ceritanya macam-macam jadinya kan.
kalau zaman dulu banyak binatang buas yang masih bisa ngorek kembali, digali, takutnya dimakan. Memungkinkan hanya ditaruh api itu. Kalau ada yang terang-terang, hewan kan nggak berani mendekat. Memungkinkan itu maksudnya. Baik. Jadi ketika haji dan umroh disunahkan 2 kotak. Orang yang masuk Islam, laki-laki dan perempuan. Sebagian ulama juga mengatakan perempuan nggak dianjurkan kalau belum kepalanya di kota karena mahkota ya. Kalau laki-laki ya. Kemudian kalau orang yang mempunyai masalah di rambutnya itu, penyakit dan yang lain, atau ya kutu, tumbuh gak nyaman, baru disunahkan di kota. Karena ada ini istilah mau nazar. Kalau ada ini aku nazar mau kota, itu bukan nazar syar'i. Karena dia bukan nomor 7 hari 14 bulan, besaran, bukan yang disunahkan. Nazar itu cuma masuk di sesuatu yang sunnah dan harus dilafazkan. Sama wakaf. Wakaf kalau nggak dilafazkan nggak sah. Wakaf dan nggak dilafazkan nggak sah. Dan wakaf itu harus berupa benda yang nggak bisa, yang bertahan lama. Makanya uang itu nggak bisa diwakafkan. Karena bakal dibelanja. AC mau diwakafin boleh. Lampu, kabel listrik, semen diwakafkan bisa. Cuma harus wakaf. Kalau nggak diucapin wakafnya. Yang kedua, kalau dari uang masjid, itu kan uangnya nggak wakaf. Dibeli oleh pengurus masjid, kalau dia wakafkan, aku wakafkan ini untuk masjid, maka statusnya wakaf. Nah, wakaf itu harus diperuntukkan untuk kegunaan tempat tersebut. Barang yang wakaf di masjid ini nggak boleh keluar dari masjid, apalagi dipakai untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kalau dipakai wajib bayar sewanya, nggak boleh. Nggak wakaf pun juga sama. Yang kedua, kalau yang tidak diwakafkan tadi, cuma bedanya barang wakaf ini ketika masih bisa dipakai harus dipakai sampai titik darah penghabisan, nggak bisa dipakai lagi. Maka di dalam kitab Fathul Muin itu, kalau hambal ini udah nggak bisa dipakai lagi, dipakai untuk kaset kaki bisa, harus pakai untuk kaset kaki. Nggak bisa lagi, udah hancur, udah rusak. Yang terakhir dipakai untuk bikin kopi atau air untuk kegiatan masjid, untuk sebagai kayu bakar. Sampai segitu ya. Jadi jangan sembarangan barang wakaf dibongkar, main kasih orang, nggak boleh kasih masjid sebelah, nggak boleh itu dari masjid sebelah. Atau kasnya banyak, dikasih aja ke fakir miskin, nggak mau dia punya masjid, nggak boleh punya masjid. Atau mau minjam dulu masjid, pinjaman yang tidak berbunga karena haram kalau masjid pakai riba, nggak boleh juga pinjamin. Itu duit mas, duit masjid, nggak boleh. Nah, kalau yang dibeli dari duit masjid, terus nggak diwakafkan oleh pengurusnya, itu bisa tukar tambah. Kalau suatu saat mau dijual kembali, dia beli yang baru boleh. Maka kalau udah diwakafkan, ini barang wakaf boleh. Makanya ada bab wakaf di dalam kita di yang ini kayaknya jarang atau hampir nggak pernah terekspos. Ya, boleh. Selanjutnya puasa sunnah. Puasa sunnah ini kategorinya ada 3 kategori. Yang pertama, ma yataqarraru bi taqarruri sinin, yang berulang dengan berulangnya tahun alias tahun sekali. Yang pertama, yang paling afdal puasanya adalah shaum yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, nggak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah. Karena puasa ini sudah dianjurkan, sudah disunahkan, sudah disyariatkan sebelum kewajiban haji. Kewajiban di dalam haji Islam datangnya bertahap, walaupun haji itu nggak putus dari zaman Nabi Adam, nggak putus. Nah, di dalam Islam diwajibkannya di tahun kesekian Hijriah, tahun ke-6 kalau nggak salah. Sebelumnya udah disyariatkan puasa Arafah. Artinya itu nggak ada urusannya di sana orang wukuf Arafah sudah atau belum, ketika di sini kita
tanggal 9 Dzulhijjah belum puasa kita, belum puasa. Jadi nggak berkiblat ke Makkah, Saudi Arabia, enggak. Karena memang ya namanya di belahan bumi ini tidak semua negara waktunya sama. Setiap negara bahkan ada perbedaan waktu. Semakin jauh kan semakin beda. Semakin jauh semakin beda. Jadi kita tergantung penetapan pemerintah. Kapan tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi tanggal 9-nya. Nah, tahun kemarin kan ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Yang lucunya ada khatib khutbahnya 2 kali. Hari ini dapat khutbah di masjid ini, besoknya khutbah pula di masjid. 2 kali pula sholat. Nggak boleh, ada sekali sholat Idul Adha masuk kan. Di hari yang pertama dia khutbah dalam keadaan puasa. Nah gimana ini sholat Idul Adha puasa boleh? Hari Idul Adha itu hari yang diharapkan untuk buah. Jadi jangan timpang tindih, ya Hasan. Jadi jalan ini gimana? Ikut pemerintah. Gampang, ikut pemerintah. Yang nggak ikut salah nggak? Nggak juga. Gimana? Ada rincian. Tahu kalau mau pulang. Baik. Puasa hari Arafah. Karena dalam hadis puasanya mengampuni dosa selama 2 tahun. Kemudian puasa Tasu'ah. Tasu'ah itu tanggal 10 Muharram. 10 Muharram di tempat kita. Gak ada urusan di negara lain. Dan juga Tasu'ah. Tasu'ah hari 9 Muharram. Asyura hari 10 Muharram. Disunahkan puasa. Puasa Asyura itu puasa nomor 2 yang afdal, puasa sunnah. Karena dalam hadis saya mengampuni dosa selama 1 tahun. Berhadi asyar min Muharram. Nah 11 juga disunahkan. Tanggal 9, 10, 11 Muharram. Karena ketika puasa Asyura sudah rutin dilaksanakan, Nabi dalam hadisnya saya la in ustul qabil la amanna tazam. Kalau seandainya tahun depan aku hidup, Allah kasih panjang umur, aku akan puasa tanggal 9. Cuman sebelum ketemu tahun depan, Nabi sudah meninggal berbeda. Kayak hari Asyura tadi. Nah tanggal 11 itu disunahkan. Dalam hadis yang lain, khalafal Yahud, bedain kaum Yahudi. Karena Yahudi di Madinah juga puasa tanggal 10 Asyura. Dan Yahudi itu sering gembosin gitu. Dari awal kan Nabi itu sholatnya ngadap Baitul Maqdis. Kiblat itu pindahkan tanggal 2 Hijriah, tahun kedua Hijriah. Kurang lebih 1,5 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Pas tanggal waktu nisfu Sya'ban baru dirubah. Jadi 1,5 tahun Nabi itu di Mekah juga Nabi itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Cuma di Mekah Nabi lebih banyak sholat di depan Ka'bah. Dicari posisi yang ngarah, Nabi cari posisi yang ngarah ke Baitul Maqdis. Turun ayat Quran, qad nara taqallub wajhika fis sama' lan waliyannaka qiblatan tardahu wa walli wajhaka syatran al-masjidil haram. Langsung Nabi pada saat itu sholat di menghadapnya ke Mekah. Pada saat itu ada orang yang habis sholat subuh karena belum dapat kabar. Yang kasih kabar itu karena malam kejadiannya, kasih kabar imam lagi ruku. Pasti kasih kabar kiblat telah dipindahkan ke Masjidil Haram, langsung serong semua. Dan ini termasuk masjid lama kan? Karena di Madinah nggak gitu banyak masjid. Makanya masjid ini dikenal dengan Masjid Qiblatain. Kalau kita lihat kan, yang sekalian tur jalan-jalan disebut ini Masjid Qiblatain karena pernah sholat kedua di kiblat. Awalnya ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ya pindah ke Ka'bah. Sama Masjid Nabawi juga begitu ya. Di antaranya itu. Nah, kaum Yahudi lihat tuh, Muhammad ngikutin kita, tekan puasa Asyura. Nah, lama-lama dia ngikutin agama kita, tenang aja kan. Kan? Kata Nabi, kalau Yahudi, kalian bedain orang Yahudi. Maka
sudahnya tanggal 9, tanggal 11 juga kalian puasa. Kan diajarkan 9, 10, 11 puasa. Baik. Kemudian wasit min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, dikenal juga puasa 6. Madzhab Maliki harus tanggal kedua itu harus puasa langsung sampai tanggal 7. Jadi harus berurutan, kalau enggak sah. Madzhab Syafi'i bebas, mau berurutan, enggak berurutan boleh. Yang penting 6 hari dan masih di bulan Syawal. Kalau keluar pun bulan Syawal masih disunahkan di qada puasa 6. Sama puasa sunnah ini yang ketinggalan sunnah di qada. Enggak sempat, perempuan yang halangan sunnah di qada. Sunnah di qada. Nah, fadilahnya sama apa enggak seperti digambarkan di hadis Allah alam. Kemudian ulama enggak. Ya sama fadilah. Baik. Boleh qada campur qada apa enggak? Banyak ulama yang bolehkan. Qada Ramadan campur dengan puasa Syawal, hari Senin dan yang lain. Wal ashhurul hurum, yang disunahkan puasa di bulan haram. Ini banyak perdebatan di bulan Rajab. Ada enggak hadis yang khusus? Kalau hadis sahih yang pernah kita sampaikan, Nabi mengatakan shaum minal hurum, famsik shaum minal hurum, famsik shaum minal hurum, famsik. Ini ada sahabat kemarin ketemu sama Nabi tahun kemarin, terus datang lagi, dia memperkenalkan diri, cuma badannya udah kurus semua. Kata Nabi, kenapa engkau terlalu kurus? Aku puasa tiap hari. Kata Nabi, enggak. Kau puasa aja di bulan-bulan haram. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa apa? Bulan haram itu ada 4. Kan keempat-empatnya Nabi anjurin puasa di bulan haram. Hadis ini kan jadi hujah. Karena memang ada hadis-hadis yang dhaif atau sebagian palsu tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Oke lah, ini secara umum bulan haram disebut. Ada 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, juga bulan Muharram. Nah, kata Imam Nawawi, memang dalam hadis itu sehari puasa sehari enggak. Konteksnya pada saat itu sahabat ini badannya terlalu kurus. Jadi Nabi melihat sebaiknya dia tidak terus-terusan puasa. Karena ada sisi lain lagi, gara-gara dia puasa, gini kita puasa sunnah, cuman kita kerja itu kan wajib. Kalau ketika kita melaksanakan puasa sunnah dan kita kerja sama orang kerja yang nggak maksimal, gaji kita kan sebagian nggak halal diterima. Makanya ketika kita di area di Palembang, guru kita mengharapkan nggak boleh kalian puasa sunnah. Menuntut ilmu wajib. Kalian puasa itu biasanya lemes, nggak mau ngapal, nggak mau baca. Yang kalian belajar itu pahalanya lebih besar dari segala pahala puasa sunnah. Kalau bisa dihimpun dua-duanya nggak apa-apa. Puasa juga, belajar juga. Dengan alasan ini lah antara datang di hari Jumat itu makruh untuk berpuasa untuk hari Jumatnya aja. Karena di hari Jumat itu diminta untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Kalau puasa lemes, jadi takutnya tidak bisa melaksanakan banyak ibadah tersebut. Wa ashhurul hurum wal ashrul awwal min Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah disunahkan untuk puasa. 10 hari, man hari 10 enggak. Hari itu karena hari 10 itu hari Idul Adha, kan hari yang diharamkan malah kita bawa datang. Bahasanya. Baik. Sampai sini. Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sekarang? Tentang berhubungan suami istri di bulan puasa. Kemungkinan ini ya pasti ada terjadi, apalagi mungkin anak-anak muda sekarang gitu ya. Itu umpamanya kafarannya tadi harus puasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Seandainya dia tidak sanggup, dia memberi makan. Kalau kedua-duanya dia nggak sanggup juga, itu apa yang harus dilakukan? Putar sampai dia sanggup. Ntar dari kiamat kalau nggak di dunia. Yang lain? Ini mengenai kode puasa. Kode puasa itu apabila kita membayar hutang puasa yang
sekiranya di antaranya itu kita belum bayar, belum kodok, Tapi datang ketemu Ramadan datang berikutnya. bulan Ramadan berikutnya, itu gimana? Hukumnya haram kalau dia nggak uzur. Kalau uzur nggak haram dan nggak wajib bayar fidyah. Puasanya nggak nambah, tetap jumlahnya. Cuman per 1 tahun lewat harus bayar 1 fidyah per 1 puasa. Artinya Dan fidyahnya itu berkali-kali lipat dengan berkali-kali Ramadan yang dia lewati. Itu syaratnya dia mengetahui hukum ini. Kalau dia belum pernah belajar sama sekali, nggak wajib. nah, ujungnya itu tadi, kalau dia mengerti dengan hukum itu, artinya yang dilanggar puasa-puasa sebelumnya dan mulai akhir balik sampai dia mengerti itu gimana? Kalau puasa itu harga mati, fidyahnya aja yang kita sebutkan. Kalau puasa tetap wajib berkodok, sama kayak sholat. Kalau kodoknya harga mati. Cuman kalau fidyahnya aja, kalau dia nggak paham. Karena ini sifatnya fardul ain. Sesuatu yang fardul ain itu sebelum balik orang tuanya udah wajib kenalkan. Ketika balik dia wajib cari. Ketika dia tinggalkan, dia wajib bayar utang tersebut. Ada lagi? Bib, izin tanya Bib. Hmm. Misalnya seperti puasa Yaumul Bid itu Bib, bertemu dengan hari Jumat, itu apakah boleh dikerjakan? Tapi kerjakan apa tidak itu pada hari Jumat itu? Hari Jumat apa katanya? Hari Jumat itu makruh ifradul yaum. Yaumul Jumat. Puasa di hari Jumat aja. Hari Kamis sama Sabtunya dia nggak puasa. Kalau Kamisnya dia puasa, Jumatnya puasa nggak makruh. Atau Jumatnya puasa, Sabtunya dia bakal puasa. Nah, kalau niatnya di Jumat aja. Dan yang makruh itu puasa nafil mutlak. Kalau kayak puasa Asyura datang di hari Jumat, dia mau hari Jumat doang puasa, sunnah nggak? Sama kayak Ayyamul Bid. Yang ambil 1 hari aja dari 13, 14, 15, dia bilang sama 15 aja kebetulan hari Jumat, makruh nggak? Itu bakal ada.